Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Vini dengan NIM A1C221025 dari kelas R003 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan UTS agama yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, rukun iman. Rukun iman terdapat 6 perkara. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beriman kepada malaikat. 3. Beriman kepada kitab-kitab. 4. Beriman kepada rasul-rasul. 5. Beriman pada hari kiamat. 6. Beriman pada qada dan qadar. Yang kedua, rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Rukun Islam yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Rukun Islam yang kelima yaitu mengerjakan haji di haji yang mampu. Yang ketiga yaitu rukun ihsan. Rukun ihsan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama beramal saleh, yang merupakan perbuatan baik yang dilakukan secara sengaja. Rukun ihsan ini harus dilakukan dengan ikhlas sehingga bisa dicatat sebagai ibadah. Yang kedua yaitu makrifat. Ini adalah tahap di mana seseorang merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu muraqabah, yaitu suatu keadaan yang dimiliki seseorang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa selalu mengawasi, mendengar, serta mengetahui apa yang dilakukannya. Yang kedua, soalnya bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah. 1. Wujud, artinya ada. 2. Qidam, artinya terdahulu. 3. Baqo, artinya kekal. 4. Mukhalafatul lil hawaditsi, artinya berbeda dengan ciptaannya. 5. Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. 6. Wahdaniyah, artinya esa. 7. Qudrat, artinya berkuasa. 8. Irodat, artinya berkehendak. 9. Ilmu, artinya mengetahui. 10. Hayat, artinya hidup. 11. Samun, artinya mendengar. 12. Basar, artinya melihat. 13. Kalam, artinya berfirman. 14. Qadirah, artinya berkuasa. 15. Muridan, artinya berkehendak. 16. Aliman, artinya mengetahui. 17. Hayyun, artinya hidup. 18. Sami'un, artinya mendengar. 19. Basyirun, artinya melihat. 20. Mutakalimah, artinya berkata-kata atau berfirman. Kemudian sifat mustahil bagi Allah. Yang 1. Adam, artinya tidak ada. 2. Hudus, artinya baru. 3. Fana, artinya rusak. 4. Mumasalatul lil hawaditsi, artinya serupa dengan makhluknya. 5. Ihtiyajul li khairi, artinya membutuhkan bantuan yang lain. 6. Ta'ad, lebih dari 1. 7. Ajzi, artinya lemah. 8. Karona, artinya terpaksa. 9. Jahlun, artinya bodoh. 10. Ma'utun, artinya mati. 11. Sumun, artinya tuli. 12. Umyun, artinya buta. 13. Bukmun, artinya bisu. 14. Ajizan, artinya lemah. 15. Karihan, artinya terpaksa. 16. Jahilan, artinya bodoh. 17. Mayitan, artinya zat yang mati. 18. As-sama, artinya tuli. 19. A'ma, buta. 20. Abekama, bisu. Kemudian selanjutnya sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama sidik, yaitu artinya benar. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat fatona, artinya cerdas.
Sedangkan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu kizib, artinya bohong. Yang kedua hianat, tidak bisa dipercaya. Yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat yaitu jahlu, artinya bodoh. Soal yang ketiga yaitu bacaan sholat mayit sampai akhir. Untuk yang pertama, pasti diawali dengan niat terlebih dahulu. Niat sholat mayit untuk jenazah laki-laki yaitu usolli Allah hazal mayyiti arba'a takbiratin fardo kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk mayit perempuan, niatnya adalah usolli Allah hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardo kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Setelah selesai membaca niat, baru dilanjutkan dengan takbir pertama. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu dilanjutkan dengan takbir kedua. Setelah takbir kedua, kemudian membaca sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu dilanjutkan takbir ketiga. Setelah takbir ketiga barulah membaca doa. Doanya untuk yang jenazah laki-laki yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa silhu bima'i wassawal barot wa nakibi minal khotoya kama nakhoitat sawbal abyado minat danas wa abdihu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zawjan khairon min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idzun min adzabin qabri aw min adzabin nar. Sedangkan doa untuk jenazah perempuan yaitu Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa fu'anha wa akrim nuzulaha wa wasi mudkhalaha wa khsilha bil ma'i wassaji wal barad wa naqiha minat khotoya kama naqaitat thawbal abyado minat danas wa badilha daron khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha jannata wa a'idha min adzabil qabri aw min adzabin nar. Kemudian dilanjutkan dengan takbir keempat. Setelah takbir keempat, untuk jenazah laki-laki membacakan doa Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu wa firlana wallahu. Sedangkan untuk jenazah perempuan membaca Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftinna ba'daha wa firlana wallaha. Setelah selesai, baru setelah itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang keempat yaitu jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, kita definisikan akidah terlebih dahulu. Akidah menurut bahasa Arab atau secara etimologi berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu bi quwwah yang berarti mengikat dengan kuat.
Jadi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma dari salafus sholih, serta seluruh berita-berita pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma salafus sholih. Soal yang kelima, jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Islam dan ilmu pengetahuan itu saling berhubungan, di mana ilmu pengetahuan itu sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Bagaimana tidak, ternyata ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di abad ke-7 Masehi, di mana ilmu pengetahuan itu belum berkembang, di mana saat itu orang mengira bumi itu rata dan matahari mengelilingi bumi, sesuai dengan ilmu pengetahuan modern yang baru-baru ini yang ditemukan oleh manusia. Sebagai contoh, ayat di bawah. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Saat itu orang tidak ada yang tahu bahwa langit dan bumi itu awalnya satu. Ternyata ilmu pengetahuan modern seperti teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta atau bumi dan langit itu dulunya satu, kemudian akhirnya pecah menjadi seperti sekarang ini. Kemudian ternyata benar, segala yang bernyawa termasuk tumbuhan bersel satu pasti mengandung air dan juga membutuhkan air. Keberadaan air adalah tanda-tanda atau salah satu indikasi adanya kehidupan di suatu planet. Tanpa air, mustahil ada kehidupan. Nah, inilah contoh-contoh hubungan antara Islam dan juga ilmu pengetahuan.